Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Binanda Wicaksono. Nomor NPN 22130202128 dari kelas 2D. Ini saya akan mempresentasikan tentang jaringan saraf tiruan atau JST. Jaringan saraf biologis. Otak manusia berisi jutaan sel saraf neuron yang bertugas memproses informasi. Neuron saling berinteraksi satu sama lain, mendukung kemampuan kerja otak manusia. Sel saraf neuron. Ini adalah gambaran dari sel saraf neuron. Ini ada dendrit, badan sel, akson, sinapsis, sama inti sel. Komponen utama neuron dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pertama ada dendrit, bertugas menerima informasi sebagai jalur input bagi soma. Selanjutnya ada badan sel sebagai tempat pengolahan informasi. Di badan sel terdapat inti sel yang bertugas mengolah informasi. Selanjutnya ada akson, bertugas mengirimkan impuls sinyal ke sel saraf lain. Dengan jalur output bagi soma. Antar dendrit dipertemukan dengan sinapsis. Meniru cara kerja jaringan saraf biologi. Generalisasi model matematis dari pemahaman manusia. Pemrosesan informasi terjadi pada neuron. Sinyal mengalir di antara sel saraf. Neuron melalui suatu sambungan penghubung. Setiap sambungan penghubung memiliki bobot yang bersesuaian. Bobot ini akan digunakan untuk menggandakan atau mengalihkan sinyal yang dikirim melaluinya. Setiap sel saraf akan menerapkan fungsi aktivasi terhadap sinyal hasil penjumlahan berbobot yang masuk kepadanya untuk menentukan sinyal keluarnya. Analogis JST dengan JSB. JST, not the input. IJS biologis, badan sel atau soma. Terus di sini ada itulit. Di JS biologis dendrit. Terus di JST ada outlet. Di JS biologis ada axon. Di JST ada bobot. Di JS biologi ada sinapsis. Ini adalah tampilan model struktur neuron JST. Ini ada input dari neuron lain masuk ke bobot, setelah itu difungsi aktivasi, lalu di output. Hasil outputannya yaitu bobot output ke neuron lain. Hanya ada X1, X2, X3, ada WJ1, WJ2, WJN. Ini sebagai kekuatan hubungan bobot. Selanjutnya di tengah-tengah sini ada unit pengolah. Hanya ini ada outputannya. Ini gambaran model saraf neuron lagi. Ada ini input sinyal X1 ini masuk, X2 nya juga masuk. Yang X2 ini sebagai WK1. Lalu ini ada WK1 lagi sebagai synaptic weeks. Terus ini tengah-tengah ada zooming function. Selanjutnya ini ada B. Nah, ini ada VK, lalu diaktifasi function. Lalu outputannya YK. Ini secara matematis ada VK di sigma W KJ XJ dan YK sama dengan T dalam kurung VK. Summation function. Fungsi yang digunakan untuk mencari rata-rata bobot dari semua elemen input. Bentuk sederhananya adalah dengan VK sama dengan sigma. Yang ini ada P, bawahnya ada J sama dengan 0. Setelah itu ada W, KJ, dan XJ. Summation fungsi. Ini masih summation fungsi dan masuk bagian fungsi aktivasi. Diibaratkan dengan sebuah neuron yang memonitor sinyal yang datang dari neuron-neuron lain.
Neuron ini menghitung penjumlahan berbobotnya dan kemudian menentukan sinyal untuk dikirim ke neuron-neuron lain. Dipakai untuk menentukan keluaran suatu neuron, merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat aktivasi internal atau summation function yang mungkin berbentuk linear atau non-linear. Beberapa fungsi aktivasi OST diantaranya head limit, purlin, dan sigmoid. Yang populer digunakan adalah fungsi sigmoid yang memiliki beberapa varian: sigmoid logaritma, sigmoid biner, sigmoid bipolar, dan sigmoid tangent. Head limit memberikan batasan tegas 0 atau 1. Purlin memisahkan secara linear. Sigmoid berupa fungsi smooth bernilai antara 0 sampai dengan 1 bila biner atau antara min 1 sampai 1 bila bipolar. The head limit function A 0 jika n kurang dari 0, A 1 jika n 0. Ini adalah gambaran dari head limit function. Selanjutnya ada karakteristik JST. Algoritma untuk JST beroperasi secara langsung dengan angka, sehingga data yang tidak numeril harus diubah menjadi data numerik. JST tidak diprogram untuk menghasilkan keluaran tertentu. Semua keluaran atau kesimpulan yang ditarik oleh jaringan didasarkan pada pengalamannya selama mengikuti proses pembelajaran. Ditentukan oleh pola hubungan antar neuron yang disebut arsitektur jaringan. Metode penentuan bobot-bobot sambungan yang disebut dengan pelatihan atau di proses belajar jaringan. Pada JST, neuron-neuron akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan atau layer yang disebut dengan lapisan-lapisan neuron atau neuron layers. Neuron-neuron pada satu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan-lapisan sebelum dan sesudahnya. Informasi yang diberikan pada jaringan saraf akan dirambatkan lapisan ke lapisan, mulai dari lapisan input sampai ke lapisan output melalui lapisan tersembunyi atau hidden layer. Ini adalah contohnya. Jadi di sini kotak-kotak ini nilai input, terus ini 1, 2, 3, 4 sebagai neuron pada lapisan input. Ini neuron-neuron pada lapisan tersembunyi, neuron-neuron pada lapisan outputnya. Kotak ini sebagai nilai output. Faktor terpenting untuk menentukan kelakuan suatu neuron adalah fungsi aktivasi dan pola bobotnya. Umumnya neuron yang terletak pada lapisan yang sama akan memiliki keadaan yang sama, fungsi aktivasi yang sama. Bila neuron-neuron pada suatu lapisan, misal lapisan tersembunyi, akan dihubungkan dengan neuron-neuron pada lapisan lain, misalnya lapisan output, maka setiap neuron pada lapisan tersebut atau lapisan tersembunyi juga harus dihubungkan dengan lapisan neuron pada lapisan lainnya atau lapisan output. Ada beberapa arsitektur jaringan saraf, antara lain jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer net, jaringan dengan banyak lapisan atau multi layer net, jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive net. Single layer net hanya memiliki satu lapisan dengan bobot terhubung. Jaringan ini hanya menerima input, kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. Seberapa besar hubungan antara dua neuron ditentukan oleh bobot yang bersesuaian. Semua unit input akan dihubungkan dengan setiap unit output. Ini adalah gambaran single layer net. Ada nilai input X1, X2, X3 sebagai lapisan inputnya. Setelah itu ada W11, W12, W22, W22, W31, W32. Ini masih lapisan input. Setelah itu ada lapisan output Y1, Y2. Setelah itu nilai outputnya. Multi layer net memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output.
dan lapisan output. Ada lapisan bobot yang terletak antara dua lapisan yang bersebelahan. Jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit daripada lapisan tunggal. Tentu saja dengan pembelajaran yang lebih rumit. Ini adalah tampilan dari multi-layer net. Ini nilai inputnya X1, X2, X3 lapisan input. V11, V12, V21, V22, V31, V33 sebagai matriks bobot pertama. Z1, Z2 ini sebagai lapisan tersembunyi. W1, W2 matriks bobot kedua. Y sebagai lapisan output dan kotak ini sebagai nilai output. Competitive net. Sekumpulan neuron bersaing untuk mendapatkan hak menjadi aktif. Umumnya hubungan antar neuron pada lapisan kompetitif ini tidak diperlihatkan pada diagram struktur. Ini tampilan competitive net. Ini A1 masuk ke sini A1 dan ini simbolnya min n. Setelah itu ada A1 masuk ke AC, begitupun AC ini kembali ke A1. Setelah itu ada AM ke AC, terus ada A1 ke AC. Jadi ini semua berhubungan antara A1, AI, AM, dan ini ada tes pembelajaran untuk jaringan JST. Ke dalam JST diinputkan informasi yang sebelumnya telah diketahui hasil keluarannya. Penginputan informasi ini dilakukan lewat node-node atau unit-unit input. Bobot-bobot antar koneksi dalam suatu arsitektur diberi nilai awal dan kemudian JST dijalankan. Bobot-bobot ini bagi jaringan digunakan untuk belajar untuk mengingat suatu informasi. Pengaturan bobot dilakukan secara terus-menerus dan dengan menggunakan kriteria tertentu sampai diperoleh keluaran yang diharapkan. Hal yang ingin dicapai dengan melatih atau menghasilkan JST adalah untuk mencapai keseimbangan antar kemampuan memorisasi dan generalisasi. Kemampuan memorisasi sama dengan kemampuan JST untuk memanggil kembali secara sempurna sebuah pola yang telah dipelajari. Kemampuan generasi adalah kemampuan JST untuk menghasilkan respon yang bisa diterima terhadap pola-pola input yang sempurna, namun tidak identik dengan pola-pola yang sebelumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.